Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya jamaah salat Aisyah tarawih yang dirahmati Allah. Wonten ing kesempatan menuri menika kita mengucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengucapkan bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wekdal menika dalam menika kula panjenengan sami tasih saged nglampahi ing antawisipun kewajiban kita inggih menika salat Aisyah berjamaah. Mugi-mugi sedaya amalan ingkang kita lampahi tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu lan sedaya ing mriki kawula badhe ngaturaken sekedhik pesanipun Allah wonten ing surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Astagfirullahaladzim. Artinya mari kita simak sebagai jamaah sekalian. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Bapak Ibu saudara sekalian, ini sindiran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dalam Quran itu banyak perumpamaan-perumpamaan baik yang kebaikan maupun keburukan. Kebaikan misalnya manusia itu yang baik itu seperti lebah, seperti tawon. Lebah itu kalau hinggap di bunga, ya, dan dia selalu menebarkan kebaikan. Hinggap di tempat yang baik, kemudian dia menghasilkan madu. Dan madu ini termasuk minuman yang terbaik di dunia ini, selain ASI, ya, air susu ibu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Allah menginformasikan besok nang neraka gue akeh isine menungsa karo jin, ya. Jadi di neraka nanti banyak diisi oleh manusia-manusia, ya, di neraka jahanam itu. Kenapa? Yang pertama, mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati mereka itu keras,
hati mereka itu kotor, bahkan hati mereka itu sakit, bahkan ada hati yang mati. Qalbun marid, qalbun mayyit. Jadi hatinya mati. Inilah yang disebut oleh Al-Quran itu sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir ini diberi peringatan ataupun tidak itu sami mawon, tetap dalam kekafiran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Masing-masing kita punya mata, baik mata dalam pengertian yang mata kita ini maupun mata dalam pengertian adalah secara batiniah. Matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang yang melihat dengan mata tanda-tanda kekuasaan Allah itu pernah kita bahas, mereka itu termasuk golongannya kaum yang berpikir yang disebut dengan kaum golongan ulil albab, mikir. Ya. Anak tawon, anak lemut, ya, anak nyamuk, anak binatang-binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Bahkan hatinya itu digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, ini yang baik. Matanya digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Termasuk mata kita digunakan untuk melihat Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ayatnya Gusti Allah sing tertulis. Sing boten tertulis niku lebih banyak, yaitu ayat apa? Ayat-ayat alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah namanya. Nah, yang kedua ini oleh Allah disebut matanya itu tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, mereka mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Jadi pada dua kuping sama-sama punya pendengaran, tapi pendengarannya itu tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mendengar kebaikan, untuk mendengar majelis taklim dan lain sebagainya. Yang demikian itu dari tiga kriteria itu tadi, jemaah sekalian, hatinya tidak untuk memikirkan, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, matanya tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, oleh Allah disebut mereka itu ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi, lebih hina lagi dari binatang ternak. Lalu disebut di akhir ayat ini, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai, orang-orang yang terlena ini tidak memanfaatkan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, kemudian matanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, serta telinganya untuk mendengar ayat-ayat atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hanya manusia ini yang bisa memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, yang dengan hatinya kita ini bisa memahami kekuasaan Allah, dengan matanya kita bisa memahami kekuasaan Allah, dengan telinga kita bisa mendengar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita gunakan hati kita untuk memahami Allah, untuk senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah,
demikian pula mata kita, demikian pula telinga kita, sehingga disebut kita ini senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala sedang berdiri, sedang duduk maupun sedang berbaring. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita ini diibaratkan seperti binatang melata, diibaratkan seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada itu. Karena inilah penghuni neraka jahanam, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian itu, bukan termasuk golongannya orang-orang yang tadi yang tiga itu, yang tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, yang tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah, yang tidak bisa melihat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita, mata kita, dan telinga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.